Nanti kita nggak mulai-mulai. Ya, radioaktif. Atau nuklir chemistry ini adalah, kalau waktu kita bahas di sebelum UTS itu, reaksi-reaksi kimia itu yang berlangsung adalah reaksi-reaksi antar elektron. Ya, misalnya barium dengan klorida menjadi barium klorida, natrium dengan klorida, itu reaksinya adalah reaksi antar elektron. Ya, muatan positif dari natrium diberikan kepada berpasangan dengan klorida, gitu ya. Ini mana yang satunya dicopot nih? Ini. Ya. Radioaktif. Jadi kalau kita lihat, kalau di radioactivity, maka biasanya yang terjadi adalah inti yang melepaskan diri. Ya, ada inti yang melepaskan diri. Inti atom yang melepaskan diri. Ya, inti atom yang melepaskan diri ini karena intinya apa? Karena intinya jumlahnya ada yang berlebih. Jadi misalnya itu pada unsur-unsur berat bisa terjadi seperti itu, ya. Ini unsur-unsur berat bisa terjadi seperti itu. Jadi contohnya di sini saya ambil misalnya uranium 235. Jadi nomor atomnya 92, ya. Masanya 235. Jumlah elektronnya berapa? Masih ingat? Masih ingat berapa elektron dari uranium 235? Elektron sama dengan 92. Ya, kok gelap ya? Elektron sama dengan 92, proton sama dengan 92, maka ada unsur yang di inti itu yaitu neutron sama dengan 235 minus 92 sama dengan berapa? 143. Pada reaksi inti, maka neutron ini melepaskan diri. Dari inti. Neutron melepaskan diri dari inti, ya. Agar inti stabil. Apa artinya inti menjadi stabil? Inti menjadi stabil itu kalau jumlahnya sama semua. Proton sama dengan neutron sama dengan elektron, ya, sama. Tapi ini karena dia nggak sama jumlahnya, ya, dia kelebihan, maka dia menjadi unsur yang mudah melepaskan intinya, yaitu melepaskan neutronnya di sini. Nah, inilah unsur-unsur ini yang disebut unsur-unsur radioaktif. Radioaktif. Pada waktu pelepasan elektron itu dihasilkan energi yang sangat besar. Karena ada apa? Ada apa? Oh ya, ketidakseimbangan pasti. Karena jumlahnya nggak sama, harusnya sama semua. Ya, ketidakseimbangan inti. Ya, harusnya jumlah proton sama dengan
Ya, ya dilepasin neutronnya. Neutronnya dilepasin sampai akhirnya mencapai 92. Ya seperti ini misalnya. 23592 dia akan di sini berapa jumlahnya? Ya, 60 sekian ya. Jadi kalau 23592 ini akan meluruh menjadi barium dan kripton dan melepaskan juga neutron. Ya, masih melepaskan neutron. Jadi melepaskan neutron untuk mencapai unsur yang stabil. Neutron untuk menjadi unsur yang lebih stabil. Ya. Ya. Melepaskan neutron untuk menjadi unsur yang lebih stabil. Unsur yang lebih stabil itu apa sih? Di sini ada gambarnya mestinya. Ya. Ini terpaksa dioret-oretnya di sini. Nggak ada tempat lagi. Unsur yang lebih stabil bila neutron per proton mendekati satu. Proton neutron makin mengecil. Kalau saya cariin gambarnya ya, saya masih punya enggak? Gimana ngilangin yang ini ya? Insert. Nggak kelihatan ya gambarnya. Nomor atomnya makin lama makin besar, jumlah neutronnya makin besar, ya. Jumlah neutron makin besar tuh perbandingannya makin kecil ya, makin besar gini. Sorry, atomic numbernya makin besar, jumlah neutronnya makin besar, akan stabil kalau neutron per protonnya ini, neutron per protonnya itu sama dengan satu, mendekati satu, ya, mendekati satu, ya. Kalau di sini tadi ini juga nggak mendekati satu, ya. Kalau kita lihat misalnya bariumnya berapa? Bariumnya 56, protonnya berapa di sini? Protonnya 56. Ya. Proton 56. Kemudian apa lagi? Elektron 56. 56. Proton 56. Dan neutron sama dengan berapa? 139 kurangi 56 sama dengan berapa? 383.
Ya. Tadinya neutron per protonnya berapa? Tadinya berapa neutron per protonnya? Sorry, gua ngantuk nih. Ya. Tadinya neutron per protonnya berapa? 143 per 92. Sekarang berapa? 56 per 85 per 56. Besar mana? Satu empat tiga. Yang ini N per P-nya berapa? Mestinya begitu. N per P N per P-nya adalah neutronnya 83, itunya 56, 83 per 56. Ya, makin kecil itunya apa? Angka bandingnya ya. Angka bandingnya makin kecil. Ya, artinya unsur itu makin stabil ya. Unsur itu makin stabil. Jadi kalau unsur berat dengan kelebihan neutron, maka dia akan melepaskan neutron sebanyak-banyaknya untuk menjadi unsur baru yang lebih stabil. Ya, seperti kripton ini adalah gas mulia. Ini berapa? 36, 36, 94 kurang 36, 60 bagi 36. Ya, kira-kira sekitar 1, sekian ya. Tapi masih lebih kecil daripada ini. 143 per 92. Ya. Jadi unsur-unsur berat itu cenderung membelah dan melepaskan partikel-partikelnya. Tapi yang paling sering adalah unsur-unsur berat itu melepaskan partikel alfa atau helium. Ya, ada alat yang namanya Geiger counter. Geiger counter itu hanya bisa mendeteksi helium, nggak bisa mendeteksi sinar beta, nggak bisa mendeteksi sinar gamma. Tapi apa inti ceritanya? Selama Geiger-Müller memberikan sinyal tek 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 gitu, berarti di situ ada unsur berat sekelas uranium. Ya, unsur berat sekelas uranium. Ya, seperti itu ya. Oh, itu lain lagi kalau mendeteksi metal kan ada prinsipnya lain, itu ada magnet. Magnet dikonversi menjadi listrik. Saya nggak tahu itu. Magnet. Iya, besar magnetnya. Ya, kalau ini yang diukur adalah partikelnya. Partikelnya menembaki semikonduktor, semikonduktornya memberi respons. Ya. Ini ngilangin yang sebelah kiri gimana ya? Kok saya nggak bisa ngilangin yang sebelah kiri ya? Jadi dibagi dua gini. Ya. Ya, ini ada yang radioaktivitinya adalah kecenderungannya dia melepaskan alfa atau dia melepaskan beta dan menuju satu ya, menuju ke arah perbandingan 1:1 kecenderungannya ya, neutron per proton. Jadi untuk unsur yang stabil itu adalah ini ya. Di pelajaran yang lalu misalnya kita lihat misalnya apa ya, 23 natrium ya dengan 11 elektron, proton sama dengan 11 dan neutron sama dengan berapa?
12. Maka N per P sama dengan 12 per 11. 1,0 sekian lah. Ya. Jadi mendekati 1. Makanya unsur-unsur di golongan yang tidak berat itu seperti natrium, kalium sampai Fe itu boleh dikatakan unsur-unsur yang tidak berat. Ya. Jadi unsur-unsur yang N per P-nya kira-kira 1. Ya. Kalau Anda lihat di susunan berkala begitu, ya. Coba kita lihat satu lagi. Fe atomic number 26, Fe mass. (55). Oke, kita mulai lagi. Ya. Contoh lain lagi adalah Fe misalnya. Fe nggak radioaktif. 56 Fe dengan elektron 26, maka N per P ya sekitar 1. Oh ya, radioaktif sendiri hilang habis, tapi yang jelas tuh yang ini misalnya ya, tadi tuh ini sudah tidak radioaktif. Ya, ya ini sudah tidak radioaktif misalnya, ada nanti dulu sebentar ya, ini barium 139 ini sudah tidak radioaktif ya, kripton juga sudah tidak, tapi cilakanya dia kalau menjadi ini masih radioaktif sedikit, tapi barium menjadi cesium 13 cesium. Coba sebentar ya. Dulu tuh sampai geger di Batam. Oh, sebentar ya. Ini buka ya. Silakan buka dulu deh. Udah maghrib ya. Oh, oke, oke. Ya, oke.
sudah bicarakan bahwa inti itu yang inti berat itu kelebihan neutron. Makanya neutronnya itu cenderung untuk melepaskan diri, ya. Itu pelajaran singkatnya itu. Kalau pelajaran detailnya itu complicated, ya. Cuma kita mau pakai ini untuk menerangkan tenaga listrik, ya, untuk menerangkan tenaga listrik nantinya, ya. Jadi misalnya uranium 235 itu dengan jumlah elektronnya 92, maka dia kelebihan neutron. Kelebihan neutron sebanyak 143, harusnya 92. Jadi angka banding neutron per proton itu 1,55. Nah, kecenderungannya unsur-unsur dengan N per P yang besar akan makin lama makin mengecil. Ya, misalnya barium 88 ini tadi ya. 88. Ya, berapa itunya? Itunya 80. Oh, ininya 88. Ini saya pakainya 83 unsur stabilnya. Ya, barium stabil di 83, ya jumlah elektronnya 56, maka N per P-nya 83 per 56. Lebih kecil dari 1,55, cenderung seperti itu, ya. Nah, tadi ada pertanyaan, radioaktifnya itu gimana setelah misalnya uranium ini diledakkan kemudian menjadi barium 139, maka masih ada unsur yang namanya cesium 137. Ini namanya dirty bomb. Dirty bomb itu gini, dia radioaktif, dia jahat, ya, radioaktif yang cukup keras, ya, dengan N per P 1,46 dan cenderung untuk meluruh lebih jauh lagi menjadi yang makin lama makin kecil. Dari tadi 1,5 di sini 1,4, ya, jadi cenderung menuju ke N per P yang lebih kecil lagi, yang cesium 137 ini. Berapa lama? Nah, itu pertanyaannya. Cesium 137 ini kira-kira 150 tahun baru hilang. Ya, 150 tahun baru hilang. Ya. Karena waktu parohnya, coba ya, bentar ya. Half-life 137 cesium. Sorry, 30 tahun. 30 tahun. Ya, cesium 137 ini 30 tahun. Jadi kalau habis ada ledakan termonuklir di situ 30 tahun itu nggak bisa dipakai paling enggak. Ya. Kalau jumlahnya besar, misalnya 1 ton uranium yang dipakai, ya lebih lama lagi. Ya. Lebih lama lagi dia akan berkurang jumlahnya. Ya. Oh, jangkauannya tergantung itu. Ya, diameter bumi mau dianggap berapa? Ya, jangkauannya bisa ikut angin. Seperti Chernobyl di Rusia itu, meledak reaktor nuklirnya. Sampai sekarang masih belum bisa dipakai, padahal udah lebih dari 30 tahun. Ya, itu kira-kira tahun 86. Chernobyl itu, ya, cesium 137-nya yang nggak bisa itu, ya. Ledakannya sampai kemana? Itunya radioaktifnya sampai ke Sweden, dari Rusia sampai ke Sweden, Inggris kebagian sedikit, ya, tapi nggak membahayakan. Ya. Yang berbahaya itu sekitar situ sendiri, ya, radius berapa ratus kilometer aja, ya, nggak ribuan kilometer di situ. Ya. Tapi getarannya bisa, gitu ya. Kalau misalnya diledakkan di Jakarta, gitu, bom nuklir dengan kekuatan sekian megaton, ya, yang lebih besar dari Hiroshima dan Nagasaki, paling jauh sampai Bogor. Epicentrumnya hancur habis, ya. Tapi radioaktifnya bisa terbang kemana-mana, gitu. Tapi ledakannya mempengaruhi, panasnya mempengaruhi hanya beberapa ratus kilometer, beberapa puluh kilometer aja. Tapi dia bisa menyebar sampai Bogor, ya. Di Chernobyl itu nggak bisa ditempatin orang, tapi akhirnya ditempati oleh binatang, dan binatangnya menjadi subur di situ. Kenapa? Ya nggak ada yang ganggu, walaupun yang ganggu radioaktif ternyata mereka beradaptasi dengan radioaktif. Kalau manusia nggak bisa, ya. Manusia nggak bisa, nggak tahu kenapa kok binatang bisa, ya. Jadi kalau
radioaktif itu eh, di saat radioaktif itu melepaskan kelebihan neutronnya, maka dia mengikuti reaksi orde 1. Kemarin kita akan bicara reaksi orde 1 ya. Misalnya karbon 14 nih. Karbon 14 nih, karbon itu mestinya 12. 12 karbon ya. 12 karbon. Maka dia akan melepaskan dua neutron dan neutron menjadi partikel beta. Partikel beta ini termasuk yang radioaktif, tapi ringan radioaktifnya, ya, partikel beta. Ya. Jadi kalau 100 gram karbon 14 setelah 5.730 tahun akan menjadi 50 gram. Setelah 5.700 tahun berikutnya akan menjadi setengahnya lagi dan seterusnya ya. Jadi reaksinya mengikuti reaksi orde 1 ya, seperti yang kita terangkan kemarin ya. Reaksinya mengikuti reaksi orde 1. Reaksinya mengikuti orde 1. Oke, setengah sama dengan 0,693. Ini apa artinya semua? Kita udah latihan banyak kemarin. Oke, setengahnya ini. Dia melepaskan partikel beta. Karena itu di fosil-fosil yang umurnya di bawah 5.700 tahun atau sampai 6.000 tahun itu bisa diukur kira dengan menggunakan radiokarbon dating ya. Misalnya umur, katanya ada kitab dari Laut Mati, itu kitab zamannya Musa ya, kitab zamannya Musa yang dikopi oleh semua ya, oleh Yahudi, oleh Kristen, oleh Islam, ya, ceritanya sama dengan kitab suci itu. Tapi setelah diinvestigasi dengan radiokarbon dating, ternyata umurnya baru 500 tahun sebelum Masehi. Berarti itu jaraknya jauh. Ya. 5.000 tahun sebelum Masehi. Musa itu berapa? 1.200 Musa itu. 1.200 tahun sebelum Masehi, ini umurnya 500 sebelum Masehi. Jadi ada gap 600. Ini apa benar Musa yang nulis? Kalau arkeologi akan nanya begitu. Ya. Atau orang-orang ke geologi akan nanya gitu. Ya. Apa benar ini Musa yang nulis, apa ini cuma katanya-katanya aja? Gitu. Kalau memang ada batu yang ditulis, nah itu bisa lebih sahih. Ya. Ini soalnya kertas, papirus. Ya. Jadi sekarang gini, kalau misalnya ganti dulu, ini kok saya jadi ini ya. Jadi kalau misalnya ada radioaktif pada fosil papirus. Papirus itu dari apa? Halo?
dari kertas. Kertasnya dari apa? Dari daun. Ya, radioaktif sebesar 10 disintegrasi per menit. Ya. Pada fosil papirus daun radioaktif sebesar 10 disintegrasi per menit berhasil dideteksi. Jadi apa itu artinya 10 disintegrasi? Alatnya bunyi tek 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 gitu selama 1 menit itu segitu. Ya, selama 1 menit itu segitu. Daun yang masih segar mendeteksi karbon 14 sebesar 15. Waktu paruh 14 karbon 5.700 tahun, ambil aja. Berapa umur fosil papirus tadi? Ya, apa saya pindahin ya nih? Kayaknya nggak bener nih tulisannya. Mana tadi? Yang kosong. Naskah kuno. Naskah kuno. Ya. Radioaktif. Nah, daun yang masih segar mendeteksi, maka rumusnya adalah Dn per dt Dn D radioaktif per dt sama dengan kali konsentrasi radioaktif. Kan gitu kan? Kayaknya T setengah.
Ya, kayaknya segitu. Dan berdete lon radioaktif radioaktif konsentrasi radioaktif akhir itu udah terdesintegrasi ya. Awal dari sama dengan K 0,693 per 57 100 kali T. KKT sama dengan ln. Berapa itu? 15 10 kali 5.700 0,6 ya. Ini akan masukin 15/10 papirus yang segar ya, gitu ya, sama dengan berapa tahun ya. Gunanya salah satunya kemarin perdebatan adalah apakah kain kafan yang ada di Turin itu benar-benar yang digunakan oleh Yesus Kristus. Itu juga ketemunya ya. 9, apa? 4 apa? 5.700 dibagi 0,69 aja udah lebih dari 6.000. Tambah lon 15 1,5. Iya. 15 bagi 10. Makanya ini jangan salah pencet kalkulator ya. 0,4. Kali 5.700. Ya, itu masuk akal kalau itu. Itu masuk akal kalau itu. Emang ini untuk fosil-fosil yang 5.000-an tahun. Wah, itu berapa? 3.300? Ya, segitulah. Kayak kemarin juga ada ribut tentang Quran tertua di Birmingham. Ya. Quran tertua yang di Birmingham. Ya. Tapi saya nggak mau ngomong di sini karena saya bukan ahlinya. Ya. Nanti bisa repot. Ya. Waktu Dead Sea Scroll itu dari papirus yang ditemukan di Laut Mati itu, ya ternyata umurnya baru 5.000 tahun sebelum Masehi. 500 atau 5.000 tahun ya. Padahal 5.000 tahun sebelum Masehi. Ya. 5.000 tahun sebelum Masehi.
Ya. Menurut radiokarbon, fosil itu umurnya baru 5.000 tahun, kitab suci itu umurnya baru 5.000 tahun. Padahal Musa itu 12.000 tahun yang lalu. Jadi ada gap 5.000 tahun. Ya. Jadi itu beneran apa cuma cerita di sekitar gurun aja gitu. Atau legenda aja. Gitu ya. Tapi itu di-copy sama semuanya. Ya, di-copy oleh semua religion yang ada di Timur Tengah. Ya. Kayaknya bukan 5.000, 500 kalau gitu. Tapi coba ya. Sebentar saya lihat dulu. Babylonia Exile. Year of Babylonia Exile. 597 tahun sebelum Masehi. Ya, sorry. 500 tahun sebelum Masehi, sedangkan Musa itu 1.200 tahun. Jadi beda 500 tahun. Ya, beda 500 tahun. Jadi ditemukan segitu umurnya. 400 sebelum Masehi. 590. Musa umurnya 1.200 katanya. Apa Musa ada benar? Gua nggak tahu. Ya, itu urusan orang teologi sama urusan orang arkeologi. Tapi orang kimia akan bilang, ya ini fosilnya segini ya umurnya ya segitu, ya udah. Ya kalau kamu percaya ya percaya aja, ya biar aja kamu percaya. Gitu. Kalau orang kimia gitu aja. Kalau kamu percaya sama sains ya terserah kamu mau percaya sama sains sama apa percaya sama kepercayaan gitu ya. Ya. Kembali ke itu. Jadi radioaktif itu menggunakan menggunakan persamaan orde 1. Ya. Radioaktif meluruh mengikuti persamaan orde 1 atau lepasnya partikel dari inti mengikuti persamaan orde 1 dan bertitik sama dengan K kali C, K sama dengan 0,693 atau T setengah. Ya, T setengah. Radioaktif telah diketahui. Ya, itu aja. Siapa uranium juga diketahui. Uranium itu diketahui kira-kira 10 pangkat 9. Ya. Jadi dari uranium yang 10 pangkat 9 itu umur bumi kira-kira juga sekitar 10 pangkat 9. Jadi waktu itu ada bumi disambar sama meteor yang umurnya kira-kira segitu. Ya. Jadi umur bumi itu 4, sekian miliar tahun. Ya, sebelum ada kehidupan. Ya. Kehidupan baru 700 juta tahun. Buminya melanglang buana dulu kemana-mana. Jadi satelit. Ya. Jadi itu ya. Ini ya.
Ini ingat aja, ini gampang kok. Kalian ngerjain kinetika kemarin juga bisa kok. Kalau ngerjain ini juga pasti bisa. Ya, apalagi ini ada contohnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah katakan bahwa radioaktif akan meluruh untuk menuju ke unsur-unsur yang lebih stabil. Ya. Pada waktu dia meluruh atau melepaskan menjadi unsur-unsur yang lebih stabil itu, kadang-kadang maka akan ada kehilangan massa. Padahal hukum kekalahan energi massa nggak bisa hilang itu. Nah, kan massanya menjadi energi, ya artinya defek massa itu menjadi energi, ya. Jadi misalnya, nah ini, sorry, ini ada satu lagi. Ini nih, yang paling saya pengen Anda lihat. Jadi biasanya tuh 235 uranium itu kalau dia sebagai 235 dia nggak pecah. Dia tidak, walaupun dia cenderung meluruh tapi tidak secepat itu. Kalau dia ditembaki neutron, maka dia akan meluruh dengan cepat karena dia makin dijejali oleh neutron. Jadi intinya itu makin lama makin tidak stabil dengan adanya neutron yang bertambah, ya. Maka dia akan menjadi barium dan kripton, ya, dengan barium dan kripton, ya. Jadi kalau kita lihat material balance-nya, maka di sebelah kiri itu material uraniumnya 235 sama satu neutron jadi 236, bariumnya berapa di kanan? 139 sama 94 sama 31, ya, 264. Jadi ada perbedaan massa sebesar 28 unit atom. Dari unit atom itu, satu atom mass unit itu 1,66 kali 10 pangkat min 27 kilogram per unit. Ya. Jadi ada energi sebesar MC kuadrat. Ya, sebesar MC kuadrat. Sama dengan 12 kali M masanya kali 10 pangkat 27 kg kali 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Sama dengan sekitar 4,7 joule per atom. Ya, per atom. Padahal kalau misalnya 1 kilogram uranium ada energi sebesar 4,7 kali 10 pangkat 6 kali 1000 per 1 kilogram. Sorry, ini harusnya per 235. Kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Oleh 4, sekian kilogram. Satu mol 6,02 atom partikel. Kalau 4 mol ya 4 kali ini. Ya. Jadi energinya bayangkan aja. Energi 1 kilogram uranium adalah segini joule.
Ya, sekian joule. Saya kayaknya ngitung di lain tempat ini. Nah, itu kan pangkatnya saja 31. 10, 4, 3, 1. Joule ya? Lu banget. Berapa bagi? Kurangi 3. Kurangi 3 berapa? 10 pangkat 28 kilojoule per 1 kilogram. 1 kilogram batu bara berapa? Sama dengan, saya cek, energy of 1 kilogram coal 29 megajoule. Megajoule. Ini di sini kita bisa 10 pangkat 28 ini bisa dirubah menjadi 10 pangkat 25 megajoule. Ya, bayangin aja berapa kilo batu bara. Ini 1 kilogram batu bara untuk mencapai segini berapa? 10 pangkat 25 kilo kira-kira. Ya, 10 pangkat 25 kilo batu bara, coba bayangin aja. Ngangkutnya pakai kapal, ngangkutnya pakai macam-macam. Ini cuma diangkat pakai helikopter aja dapat. Padahal orang kita ribut nggak mau pakai tenaga nuklir. Kalau saya ya pakai tenaga nuklir aja. Bahan bakarnya bisa dibawa pakai helikopter kok. Iya kan? Bahan bakarnya bisa dibawa pakai helikopter. Nggak dibawa pakai kereta api. Misalnya dari Sumatera atau dari Kalimantan pakai kapal. Ya, mendarat di Python sana. Ya. Wah, kecelakaan kerja lebih banyak lagi kalau itu ya. Jadi itu kenapa seperti Prancis itu menggunakan energi nuklirnya boleh dikatakan 100%. Semua itunya nuklir di Prancis ya. Di Rusia kira-kira 30% tenaga nuklir. Dia masih punya batu bara, masih punya air. Kalau Prancis sudah nggak peduli, dia pakai nuklir aja. Karena sekali dia bikin reaktor, dia bisa bikin untuk berapa reaktor tinggal di copy aja. Ya. Ya, nuklirnya juga mahal, reaktornya juga mahal, tapi itu adalah energi yang paling bersih. Itu yang pertama ya. Jatuhnya berapa? Misalnya kita 1 kWh berapa? 1.400. 1.400 ya. Nuklir kira-kira 3.000. Ya. Nuklir kira-kira 3.000. Ya. Tapi kita nggak punya alternatif tuh. Kalau sampai harus minyak habis, kita harus pakai nuklir. Ya. Kita harus pakai nuklir. Nuklirnya masih ada mungkin karena nggak banyak dipakai. Tapi lama-lama juga habis juga. Ya gelap lah kita. Matahari nggak cukup. Ya. Cina itu tenaga airnya kira-kira 30%. Ya.
nuklirnya 20% kira-kira. Ya sisanya batu bara, fosil. Ya. Kita airnya berapa? 7% sampai 10% tenaga air. Ya. Yang terbesar Cirata itu. Ya. Cirata. Kita padahal ada sumber yang besar untuk air, yaitu di Membramo. Ya, tapi nggak dieksploitasi dari dulu, nggak tahu saya kenapa. Ya. Wah, angin mah haleluya, lama lah. Kita nggak tahu itu angin. Angin itu dari tempatnya kira-kira sekitar teluk-teluk gitu. Ya, dan teknologinya juga nggak tahu saya gimana tuh. Artinya muter kipasnya itu menghasilkan itu kan harus ratusan. Seperti di California itu ratusan. Di satu lahan sekian hektar ratusan angin disatukan dalam bentuk itu ya. Kita nggak termasuk yang anginnya besar. Ya. California ada angin gurun, ada macam-macam. Ya. Oh kita nih jangan dikiranya makmur beneran, enggak kita nggak makmur. Bensin bergaya disubsidi segala macam, jangan. Kita miskin sebetulnya. Ya. Kita miskin, cuma pemerintahnya untuk menjaga dirinya ya gitu, pakai macam-macam, pakai apa subsidi, ya kak. Oh iya, itu sih energi loss namanya, energi loss. Jadi kecenderungan atom besar untuk melepaskan intinya itu menghasilkan energinya berapa? Ya, energinya kalau dilihat adalah untuk menjadi unsur-unsur yang lebih stabil. Nah, dari mana kita tahu ini? Ya, kalau mahasiswa dikasih tahu soalnya. Dia menjadi ini berapa hilangnya atau berapa lebihnya, ya, berapa hilangnya masanya, ya, masanya yang hilang, ya. Ini saya curiga nih nggak 31, ini 1. Nah, ini ada yang jadi barium, ada juga yang jadi strontium, tergantung dari reaktornya, ya, tergantung dari reaktornya. Misalnya ini jadi strontium 50 dan xenon 140, ini gas mulia nggak bisa dihituin ya. Strontium atomic mass number berapa ya? Strontium atomic mass 90 atau 38. Strontium, sorry, itu neutron. Per atom. Per atom. Per atom nih ya, ingat ya, kalau misalnya per kilogram tadi, sorry, ini per kilogram ya, mana tadi? For 1 kilogram, ini 1 kilogram 1000 gram. Wah, ya 1 kilogram 1000 gram. Ya, sorry, per atom. Untuk 1 gram uranium akan dihasilkan 0,187 83 84 kali 1 per 235, 1 gram kali
6,22 kali 10 pangkat 23 unit. Atomic mass unit, ya, unit. 1 unit sama dengan 1, berapa tadi? Ada nggak tadi? Satu unit tadi ada kok, 1,6 kali 10 pangkat. Kemana tadi? Satu koma enam kali 10 pangkat yang 13 joule. Sebentar, sorry. Kalau tiba-tiba hilang ya. Ini 1,6 kali 10 pangkat 27 kilogram. Mana tadi? Ya, tadi saya yang mana terakhir itunya ya? Ketikan terakhir. Strontium ya tadi ya? Ini. Slide berapa tadi ya terakhir? Kok nggak ada ya? Ini nih. Tadi itu saya mau nyari ini. Ini 28 unit. Tadi berapa unit tadi? 1 gram uranium. Misalnya ya, oh ini. 1 unit sama dengan 1, berapa tadi? Ini slide nomor berapa nih? 18. 1,6 kali 10 pangkat 27. 1,6 kali 10 27 kilogram. Ya. E sama dengan MC kuadrat. Jadi E sama dengan itu tadi, ini. Kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya MC kuadrat.
Iya, oke. Ya, Joule. Ya. Ya, ini coret-coret terus ya begini. Satu atomnya akan hilang 0,18, 1 gramnya akan hilang sebesar 1/235. Kalau 1 kilo 1000/235. Ya, tadi di atas contohnya. 1000 gram per 235 kali 0. Tergantung, kalau dia membelahnya jadi ini energinya segini, kalau dia membelah jadi ini energinya segini, ya. Jadi reaktornya dipanaskan, dia menghasilkan panas, panasnya memanaskan air, airnya menggerakkan turbin. Itu power gen juga pakai itu, pasti. Tapi nggak pakai reaktor nuklir, ya. Pakai pemanasan solar. Nah, kemudian dihasilkan itu uapnya itu dipakai untuk gerakin turbin, ya. Ini uapnya dari uap panas dari reaktor nuklir, ya. Kalau reaktor nuklir sama sebetulnya sama reaksi tenaga air itu, ya. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi, inti berat melepaskan partikel-partikelnya untuk mencapai harga yang stabil. Pada waktu melepaskan partikel-partikelnya itu satu, ya, untuk unsur yang ringan seperti karbon 14, dia bisa dipakai untuk melihat umur fosil. Ya, untuk unsur-unsur yang berat, maka dihasilkan energi yang besar pada waktu dia meluruh. Ya, dia meluruhnya bagaimana? Dia mesti ditembakin neutron supaya dia bisa melepaskan semuanya supaya lebih cepat, supaya dia bisa terbelah. Ya, kalau dia cuma 235 aja dia terbelah tapi nggak terlalu cepat. Tapi begitu ditembakin neutron dia terbelah dengan cepat sekali menjadi barium dan kripton atau strontium dan apa? Jadi strontium dan xenon, ya. Strontium dan xenon. Jadi dia bisa menjadi barium dan menghasilkan energi. Ya, energinya dihitung pakai rumus delta E sama dengan MC kuadrat. Delta M-nya berapa? Delta M-nya dari produk dikurangi reaktan. Produknya berapa? Ya, produknya ini 1399431, ya. Reaktannya berapa? 235 tambah 1, ya. Jadi dia kehilangan energi, dia perlu energi sebesar 28 unit. Energinya dari mana? Dari neutron ini yang tadi ditembakkan. Kemudian dia bisa menghasilkan sebesar 10⁻25 megajoule per kilogram uranium. Ya. Oke. Nanti minggu depan kita latihan. Ya, kita latihan soal, ya, menentukan umur fosil dan menghasilkan berapa reaksi berapa energi yang dihasilkan dari pembelahan suatu unsur radioaktif, ya, unsur berat radioaktif di sini, ya, unsur berat radioaktif. Oke. Ada pertanyaan? Biasanya kalau bom dibuat 239 uranium, plutonium. Dari mana plutonium? Dari uranium ditembakkan
neutron akan menghasilkan jumlah neutron yang lebih besar lagi, yaitu dengan 239 plutonium. Plutoniumnya ini yang akan menghasilkan energi yang lebih besar. Ya kira-kira sama dengan uranium tapi lebih cepat reaksinya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada. Ini saya kirim lagi aja. Ini namanya soalnya saya nggak yakin kalau Anda nyatet sih. Udah kecapean. Enggak ada ya. Ya. Oke. Kita sampai jam berapa ya? Udah selesai? Kemana tadi itunya? Kalian? Oke. Kita udah selesai. Jam berapa kita selesai? Halo? Kalau nggak salah udah ya jam 19.15 atau jam berapa? Oke. Ya kita tutup aja. Tolong di screenshot. Ya oke. Terima kasih ya. Selamat malam. Terima kasih.